minta bantuan sama Kapolres, suruh amankan benda itu, dan bahwasanya saya tegaskan itu adalah palsu, mohon ditangkap. Jadi gini sahabat, saya kenapa tiba-tiba kok sekarang muncul saya membasmi kemusyrikan. Sebenarnya saya itu dulu itu lebih parah ketika saya melihat adanya kemusyrikan dan melihat adanya pembodohan di masyarakat itu dulu itu lebih parah. Cerita yang pertama adalah sekitar tahun 2011. 2011 itu di Cirebon itu heboh dengan penangkapan seorang paranormal menangkap siluman yang namanya Buncul. Tinggal sahabat kalau penasaran, di berita-berita di internet juga adalah Google palsu, silakan di situ Google palsu Cirebon akan muncul lah berita-beritanya. Waktu itu heboh sekitar 1 minggu, saya itu tidak terpancing adanya paranormal yang menangkap siluman. Di kepancingnya itu waktu itu jam 11 siang ada seorang wartawan lah waktu itu telepon saya untuk konfirmasi tentang dan tanggapan tentang siluman yang ditangkap dan sampai mengeluarkan air mata. Waktu itu saya mulai kepancing. Saya langsung, "Anda di mana?" Saya tanya ke wartawan itu. "Saya ada di TKP." Sekarang juga tungguin saya di lokasi di mana siluman itu dipajang. Karena apa? Ketika siluman itu ditangkap, mereka ditaruh di akuarium dan ditaruh di gor. Masuk itu ada tiket, satu orang itu 5.000. Jadi sehari itu sekitar ratusan juta lah yang didapat sama panitia yang sudah dikondisikan. Saya waktu itu jam 11 ditelepon, saya nggak sempat mandi, nggak sempat sarapan, langsung cuci muka. Saya bawa mobil, meluncur ke sana sendirian. Dan tetapi ketika di jalan saya telepon Pak Kapolres waktu itu, Pak Edi Mardianto lah. AKBP Pak Mardianto, saya telepon, "Pak Kapolres izin saya mau mendatangin lokasi di mana ditemukan siluman dan di situ dipublish." Kata Kapolres, "Ya udah ke kantor polisi dulu." Ketika ke Polres saya ngobrol-ngobrol, "Pak, saya minta anggota 7 orang tapi tidak pakai seragam." Saya sudah koordinasi dan intel semua sudah bawa pistol lah. Saya langsung ke lokasi. Di sana emang luar biasa, masyarakat itu penuh, bahkan dari Bandung, Jawa Tengah semua datang untuk melihat siluman yang ditangkap. Saya masuk itu panitia sudah gelisah dan barang itu langsung diumpetin. Saya bilang, "Ini siapa panitianya?" Ada salah seorang yang datang. Waktu itu saya negosiasi dan saya melihat siluman itu, terus saya boleh diperbolehkan masuk ke ruangan khusus dan saya lihat ternyata itu dibuat dari tanah. Ketika itu saya sudah melihat dan saya keluar, dan di luar di dalam gor itu saya ngomong dan saya langsung terpancing. Saya langsung dengan suara lantang, "Siapa ini paranormal yang nangkep Buncul palsu ini?" Semua nggak ada yang ngomong. Ada yang nyetuk, "Ini juga orangnya sakti yang nangkep." Saya kepancing. Siapa yang paling sakti di sini yang berani menangkap siluman yang bisa di akuarium? Sok datangkan ke sini dan duel dengan saya, berantem ilmu dengan saya. Saya kepancing. Ketika itu langsung provokasi masuk. Saya langsung dianjing-anjing, dimonyet-monyet. Saya digeruduk warga massa. Dan hampir kalau tidak ada pertolongan dengan Pak Polisi, saya tidak membawa polisi 7 orang, itu ya wallahualam. Mungkin saya sudah menjadi batang karena saya mau dibakar, mau dikebukin. Sampai saya lari ke balai desa juga digini-gini, dihalangin juga. Dan massa sudah tidak bisa dikendalikan. Dan akhirnya polisi mengeluarkan senjata ke atas, mengeluarkan mobil, saya dimasukkan ke mobil. Dan massa pun mau membakar mobilnya. Tapi alhamdulillah atas berkah Allah, izin Allah, saya selamat di Polres. Ketika di Polres saya ngomong ke Kapolres, "Pak Kapolres, hari ini juga itu siluman palsu, tolong amankan ke Polres dan pelaku-pelakunya semua ditangkap." Dan alhamdulillah Pak Kapolres respon dan akhirnya mendatangkan Dalmas sampai 3 truk lah ke TKP dan semua pelaku-pelakunya diringkus ke Polres. Dan akhirnya orang-orang yang tadi provokasi yang membilang saya binatang sampai meludahin saya, semua saya ketretin maneng kabeh Polres.
Dan akhirnya alhamdulillah tersangkanya adalah seorang paranormal dan ditetapkan sebagai tersangka, divonis selama 7 bulan. Itulah satu kejadian. Masih banyak lagi kejadian-kejadian yang lebih barbar lagi. Jadi dimanapun orang yang sudah ngaco, sudah stres dan membelokkan spiritual, arti apa itu spiritual, orang yang melakukan musyrik, saya akan kejar